Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun. Miss Yuyun berharap anak-anak tetap berada dalam keadaan sehat, tetap semangat. Di tahun yang baru ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Mari Tuhan menolong memberkati dari awal hingga pada akhirnya pelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, silakan membuka halaman 68. Materi kita yang ke-7. Nah, keluargaku hidup rukun. Semua orang pasti menginginkan hidup kebersamaan dengan penuh kerukunan. Jadi, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia selalu membutuhkan orang lain, tidak dapat hidup sendiri. Anak-anak, kerukunan adalah sepakat dalam perbedaan-perbedaan untuk membina kehidupan sosial. Nah, kata sosial di sini artinya bahwa kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Jadi anak-anak, kerukunan dimulai dari dalam keluarga kita terlebih dahulu. Orang tua membutuhkan anak untuk meneruskan keturunan, menghiasi hidup keluarga, dan merawat kita di masa tua. Anak-anak juga membutuhkan orang tua. Untuk apa anak-anak membutuhkan orang tua? Tentunya untuk merawat, mendidik, dan mencukupi kebutuhannya. Anak-anak juga membutuhkan saudara-saudara, teman bermain, saling berbagi, dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekitar kita atau di dalam rumah kita. Setiap perbuatan yang dilakukan bersama dengan sesama dapat menciptakan sebuah kerukunan ketika didasari dengan ikhlas. Jadi, kerukunan itu terjadi jika kita mendasarinya dengan kasih, tulus, dan ikhlas. Kerukunan dalam keluarga juga dapat dibangun dalam kita melakukan kegiatan bersama keluarga. Misalnya, beribadah bersama. Kita harus beribadah. Kita jangan melupakan ibadah bersama-sama dengan keluarga kita. Yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, ketika kita saling bekerja sama di dalam keluarga kita, maka akan terjadi sebuah kerukunan, keharmonisan di dalam keluarga. Yang ketiga adalah kita bisa nonton bersama-sama dengan keluarga kita. Yang keempat, kita makan bersama, ya. Di dalam keluarga itu, agar tercapainya suatu kerukunan harus makan bersama-sama. Dan yang kelima adalah kita boleh berekreasi bersama-sama keluarga atau piknik bersama keluarga di tempat-tempat tertentu, misalnya di Bali Zoo atau di tempat-tempat yang anak-anak sudah pernah piknik bersama-sama dengan keluarga. Itu sangat membangun hubungan kita dengan keluarga. Tidak hanya sebatas melakukan kegiatan-kegiatan ini, tapi ada juga upaya-upaya yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Misalnya apa? Upaya apa, anak-anak? Yang pertama, kita harus saling mengalah satu sama lain, harus mengalah, jangan terus egois, jangan kita menang sendiri, kita harus mengalah, saling memberi, ya, saling memberi dengan keluarga kita. Yang ketiga adalah rendah hati.
hati. Jadi kita harus rendah hati antara anggota keluarga kita, ya. Yang keempat, saling menghargai. Menghargai satu sama lain. Adik harus menghargai kakak, kakak juga harus menghargai adik, orang tua juga saling menghargai satu sama lain, sehingga terjadinya suatu kerukunan. Dan yang kelima adalah saling memaafkan. Ya, di dalam anggota keluarga kita pasti akan ada yang membuat salah. Untuk itu kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Salah satu contoh dalam Alkitab tentang kerukunan dalam keluarga adalah keluarga Nuh. Keluarga Nuh bersatu bekerja sama membuat bahtera agar mereka selamat dari hukuman air bah. Nuh taat kepada Tuhan untuk membuat bahtera tersebut. Mereka saling kerjasama antara anggota keluarga lainnya. Jadi kita harus mencontohi di dalam Alkitab, yaitu keluarga Nuh saling membantu satu sama lain. Di dalam kitab Mazmur juga, Mazmur 133 ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pemazmur di sini mengatakan bahwa kerukunan dapat membuat hidup ini menjadi indah, menggambarkan bahwa indahnya hidup yang penuh dengan kerukunan adalah seperti minyak yang baik dari kepala Harun meleleh ke janggut dan turun ke jubahnya. Minyak yang meleleh adalah gambaran dari kemurahan Tuhan untuk anak-anaknya. Jadi berkat Tuhan adalah mengalir untuk semua anak-anak Tuhan. Anak-anak, kita juga bisa melihat ketika Tuhan Yesus mau menjadi manusia, dia tinggal di dunia ini, Tuhan Yesus juga mempunyai keluarga yang hidup rukun. Yusuf adalah bapak dari Tuhan Yesus di dunia ini. Yusuf adalah seorang tukang kayu, dan yang pasti ketika Yusuf bekerja, pasti Tuhan Yesus juga ikut bersama-sama untuk melakukan hal tersebut. Juga ketika Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun, orang tua Tuhan Yesus mengajaknya ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah, merayakan Paskah. Ketika pulang, ternyata Tuhan Yesus tidak ada. Yusuf dan Maria pun mencari Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di Bait Allah. Di sana Tuhan Yesus sedang bersoal jawab dengan para alim ulama. Kemudian Yusuf dan Maria mengajak Tuhan Yesus untuk pulang dengan penuh sukacita dan hidup rukun bersama. Jadi, anak-anak, kerukunan dimulai dari dalam keluarga kita terlebih dahulu. Ketika harus menjadi teladan, kita harus memulainya dari dalam keluarga kita terlebih dahulu. Kita harus menjadi anak-anak yang membawa damai dari dalam keluarga, sehingga kita bisa membawa damai di tempat lain, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Kita harus menjadi berkat.